Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahal awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi alaihi salatu wassalam, fa inna khairal hadithi kalamullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga semakin hari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya biyadillah. Seluruhnya ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana zikir kita, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan semuanya dari Allah. Sebelumnya saya mohon maaf tadi terlambat karena ada sesuatu yang harus dibereskan dan ternyata waktu sangat cepat sekali. Ya, qadarullah tidak mendapatkan fadilah sholat jamaah yang awal. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal pembukaan tadi kita sempat sebutkan kalimat wal aqibatu lil muttaqin. Syekh Abdul Razzaq Ibni Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala di dalam penjelasan beliau muqaddimah Ad-Durus Al-Muhimmah li Amatil Ummah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ibni Baz rahimahullah ta'ala. Beliau mengungkapkan ketika Syekh Ibnu Baz membawakan wal akibatul lil muttaqin, akibat yang baik, kesudahan yang baik itu hanya dimiliki orang-orang bertakwa. Beliau tuliskan penjelasannya penting, bahwa ternyata betul-betul akibat yang baik itu, kesudahan yang baik itu hanya milik orang yang bertakwa. Karena ketakwaan itu adalah sesuatu yang mudah diungkapkan, tapi membutuhkan kesungguhan dan al-mujahadah al-kubra untuk membuktikan hal tersebut. Ketakwaan berasal dari kata ittaqa yattaqi. Kalau ittakhadha artinya mengambil, menjadikan. Akhadha yakhudhu itu mengambil, ittakhadha yattakhidhu itu menjadikan. Kalau ya waqayaki ittaqa yattaqi artinya menjadikan antara kita dengan kemurkaan Allah penghalang. Kita mengambil sesuatu, menjadikan antara kita dengan neraka, antara kita dengan kemurkaan Allah sebuah penghalang. Dan itu butuh mujahadah yang besar, terutama di masa-masa seperti ini. Beliau menjelaskan cukup panjang di dalam potongan kalimat wal aqibatu lil muttaqin. Oleh karenanya Allah Taala memberikan ganjaran yang besar tentang ketakwaan ini. Ya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Jalan keluar dari semua masalah. Makanya kadang-kadang betul-betul buntu. Dan selain kaum muslimin, mukminin tidak punya solusi seperti ini. Tidak punya solusi seperti ini. Oleh karenanya, kalau orang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berislam, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala dirundung musibah, dirundung kesulitan, ya seakan-akan tidak
ada penyelesaian, tidak ada jalan keluar, maka ujung-ujungnya dia akan mungkin menyakiti dirinya, mungkin mencaci maki apa yang bisa dicaci maki. Hakadha. Seorang muslim tidak buntu, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan yaj'alahu makhraja. Wa man yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah jadikan baginya jalan keluar. Akan Allah mudahkan baginya urusannya. Yaj'alahu min amrihi yusra. Ini. Jadi ini merupakan sebuah muqaddimah bagaimana kita di awal-awal ini diingatkan dengan bagaimana mudahnya di zaman ini menuntut ilmu, mengumpulkan ayat, mengumpulkan hadis dari Nabi SAW. Yang demikian itu tentunya kita niatkan untuk mendapatkan kebaikan dan menambah ketakwaan kita. Namun memang banyak faktor yang menjadikan banyaknya pengetahuan itu tidak kemudian dibarengi taufik untuk bisa melaksanakannya. Maka ini menjadi renungan kita bersama. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini tentang hijrah dari amalan-amalan yang ada di zaman jahiliyah, tentu saya tidak mengambil haknya Al-Ustaz yang sebelumnya, yang seharusnya. Tapi di sini kita membahas satu hadis dalam Kitabul Jami' bab al-bir was-silah, kebaikan dan silaturahim. Hadis bersumber dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahati wa wa'dal banati wa man'an wahati wa kariha lakum qila wa qala wa kasratas su'ali wa idha'atal mali. Muttafaqun alaih. Di antara perkara-perkara yang di zaman jahiliyah sangat ma'ruf, di zaman jahiliyah menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sesuatu yang umum dilakukan manusia, dan ternyata setelah Islam datang, hal tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengandung kezaliman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharapkan atas kalian uquqal ummahat, durhaka kepada orang tua, wa wa'dal banat, mengubur hidup-hidup anak wanita, anak perempuan, wa man'an wahab, dan di antara makna man'an wahat ini mengundat-undat pemberian, atau apabila dihadapkan pada rezeki, dia itu bersifat man'an, menahan rezeki tersebut. Kalau bisa orang lain tidak mendapatkan, bahkan tidak kecipratan juga tidak, dia betul-betul pegang. Wahab, akan tetapi apabila orang lain mendapatkan karunia, maka dia berusaha orang yang paling depan ingin meminta. Ini diantara maknanya. Dan ada ternyata model manusia seperti ini. Kenapa kok ada? Karena Allah turunkan larangannya. Berarti dilakukan dulu begitu. Wa kariha lakum qila wa qala, dan Allah membenci bagi kalian qila wa qala. Qila wa qala itu desas-desus, was-was, hal-hal yang tidak jelas, ghairu jelasin, tidak jelas pokoknya, wa kasratas su'al, dan terlalu banyak bertanya, terutama model bertanya seperti Banu Israel, tanya untuk mempersulit diri, sehingga dalam surah Al-Baqarah diungkapkan hampir-hampir mereka tidak bisa melakukan perintah Allah tadi. Perintahnya simpel, sembelih sapi. Nanya lagi sapi seperti apa, dijawab sapi seperti ini. Tanya lagi sapi warnanya apa, dijawab sapi warnanya ini. Nanya lagi sapi jenis itu, warna itu yang seperti apa, dijawab lagi, sampai-sampai hampir-hampir tidak bisa melakukan perintah Allah SWT. Ini kasratus soal. Wa idha'atal mal, dan menghambur-hamburkan harta tanpa tujuan yang jelas, apalagi tidak ada
sisi syar'i dalam menghamburkan hartanya tadi. Tidak untuk talabul ilmi, tidak untuk juga mengentaskan fakir miskin, tidak juga membantu para janda, tidak juga untuk ya memberdayakan sesama. Tidak ada. Yang penting inginnya apa sudah diperturutkan, ya, menghambur-hamburkan hartanya mumpung ada. Semboyannya adalah mumpung ada. Uququl ummahat, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, ya, penulis kitab Tawdihul Ahkam ini, Kitabul Jami'. Uququl ummahat maknanya adalah menyakiti. Bahkan di sini wa'asah, memaksiati. Ya, memaksiati siapa? Ummahat. Ummahat ini disebutkan ummahat karena hak-hak wanita, hak seorang ibu. Berapa kali atas ayah? 3 kali. Ya, haknya lebih besar daripada ayah. Tapi bukan berarti tidak disebutkan uququl aba berarti kalau berdurhaka sama bapak boleh, tidak. Disebut uququl ummahat 2. Yang pertama, haknya ibu lebih besar. Yang kedua, cenderungnya ibu itu lemah. Apalagi anaknya laki-laki, disayang-sayang sejak bayi, begitu gede ngelunjak, ya. Bahkan mungkin berani membantah, tidak sampai membantah, mungkin ya nunjuk-nunjuk, tidak sampai nunjuk-nunjuk, bahkan mungkin menyakiti, ringan tangan dan seterusnya, ringan kaki, naudzubillah min dzalik. Dan itu terjadi. Kalau tidak terjadi, tidak mungkin Allah melalui lisan Rasulnya Muhammad SAW melarang. Ini berarti terjadi. Ya, berarti terjadi betul-betul. Ya. Karena 2, ya, disebut uququl ummahat, tidak uququl aba. Uququl ummahat durhaka kepada ibu, tapi diterjemahkan durhaka kepada orang tua, dua-duanya. Karena besarnya hak ibu. Ya, ditanyakan sama sahabat sampai dijawab 3 kali sama Nabi SAW. Dan 3 kali ini bukan pembatasan, tapi menunjukkan besarnya hak ibu atas ayah. Baik. Kemudian wa'dul banat, mengubur hidup-hidup anak wanita, ya, adalah perbuatan yang dilakukan orang Arab jahiliyah dahulu, dan itu dalam keadaan hidup-hidup. Wanita dalam keadaan hidup. Sehingga pernah dikisahkan cerita yang sangat mengiris batin kita yang membaca di zaman ini. Ya, padahal zaman ini kebengisan itu lebih. Tapi kalau baca kisah itu lebih teriris, ya. Ada seorang ayah melakukan itu, sebabnya diantaranya klasik, ya. Yang pertama masalah ekonomi, banyak anak, ya. Makanya disebutkan banat ini juga begitu, ya, mengubur anak wanita hidup-hidup. Bukan berarti mengubur laki-laki boleh, tapi disebutkan karena 2. Yang pertama, anak perempuan tuh lemah. Ya, sering jadi kalah-kalahan kalau punya kakak laki-laki. Ya, sering tidak berani membantah kalau kemudian ayahnya bersikap keras, kasar kepadanya. Hakata. Ya, maka disebutkan wa'dul banat, mengubur anak wanita hidup-hidup. Ya. Pada hakikatnya semua anak tidak boleh dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Dihilangkan nyawanya tidak boleh. Nah, jadi kisah yang mengiris hati adalah tatkala ada seorang bapak ingin melaksanakan itu karena khasyatal imlaq, karena takut miskin. Yang kedua, karena aib, anak wanita dianggap aib. Inilah kenapa disebut jahiliyah. Bayangkan tidak berpikir dengan akal sehat. Dia menikah dengan siapa? Dia lahir dari siapa? Kemudian memiliki anak sejenis dengan yang dia nikahi, sejenis dengan yang melahirkan dia, menganggap itu aib. Jahiliyah. Ya. Maka karena 2 faktor itu dikubur. Nah, pada saat itu anaknya sangat berbakti sekali. Sehingga dibawa ke tengah-tengah padang pasir, ya. Saya lupa baca di kitab mana ini. Kemudian sang bapak ini menggali. Saking capeknya menggali, dia sempat duduk di dalam galian tadi. Anaknya turun melihat ayahnya kecapean. Tidak ngerti nih maksudnya ayahnya gali itu buat apa. Bayangkan, miris. Kecapean dipijeti bapaknya, dilap peluhnya, keringatnya.
Setelah itu anaknya ditaruh di situ, bapaknya naik kubur. Ya, ainal aql, di mana akal sehat? Nauzubillah min dzalik. Sekarang orang lebih bengis pakai senjata, tapi kita baca kisah tersebut lebih mengiris-iris hati. Bagaimana sebuah adat yang buruk itu ternyata mengalahkan akal sehat. Nah, makanya bahaya, hati-hati ya. Nabi SAW sudah mewanti-wanti, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'an. Siapa yang memberi contoh perbuatan baik, dia dapat pahala perbuatan itu. Dia dapat pahala dari orang yang meniru perbuatan baik itu tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Sebaliknya, ngasih contoh tidak baik dilakukan sama orang lain, dia dapat dosa perbuatan tadi, dosa orang yang mengikuti juga, tanpa mengurangi dosa orang yang diikuti tadi sedikit pun. Bahaya jemaah. Ya, dan ini contohnya banyak. Kadang-kadang karena ketidakdewasaan kita, karena ya hawa nafsu kita, karena kita berbuat sesuatu yang ya akan menghabiskan amal kita. Makanya kalau kita pikir ya sambil merenungi, ini cocoknya kalau sebelum tidur ya direnungi seperti itu. Coba renungkan, dalam Islam itu niat perbuatan baik diganjar atau tidak? Niat berbuat baik diganjar atau tidak? Diganjar. Dilakukan ganjarannya tetap atau dilipat gandakan? Dilipat gandakan. Orang niat perbuatan jelek, niat saja diberi dosa atau tidak? Tidak. Dilakukan dapat dosa berlipat atau tidak? Tidak, satu. Tapi ayo kita renungkan. Ternyata di hari kiamat itu ada manusia yang timbangan amal kebaikannya tuh nol, bahkan defisit, bahkan rugi, muflis. Kok bisa? Nah ini tadi diantaranya, pernak-perniknya ini tadi diantaranya. Mungkin dia mencontohkan perbuatan jelek, terus diikuti ya adat istiadat yang buruk. Nah kembali kepada tadi ya, ternyata adat istiadat disebabkan oleh akal yang kurang, yaitu takut miskin dan aib tadi. Adat buruk ini diikuti orang, ini mendapat dosa. Bahaya, mengalahkan akal sehat. Itu wa'dul banat ya. Jadi di sini dikatakan ya, li khaufil 'ari au khasyatil faqr. Dua. Ya. Takut aib. Dan ini tadi akalnya kurang ya. Kalau begitu pendampingnya aib. Kalau begitu orang yang melahirkannya penuh dengan aib. Nauzubillah min dzalik. Kaif ainal aql. Ini ya. Li khaufil 'ari au khasyatil faqri, atau takut miskin. Nih. Ya, di hari ini ada nggak faktor tersebut? Ya, mungkin ada, mungkin juga lebih banyak. Ya, cuma kita tidak tahu saja. Dan mudah-mudahan yang melakukan bukan orang Muslim. Karena orang Muslim, apa bahasa Jawanya? Kebacut ya, nemen. Nah ini. Kemudian man'an wahad. Nah, ini makna man'an wahad ya. Man'an artinya imsak. Ya. Muni'a mimma yajibu ada'uh. Ya, menahan ya, dia menahankan dirinya ditahan sendiri dari apa yang wajib untuk dilaksanakan. Ya, dapat harta, wajibnya apa? Infak, sedekah, zakat, tapi ditahan. Ya, minal mali wal qauli wal fi'li wal khalq wal khuluq ya, khuluq. Dari harta, dari perkataan, punya ilmu misalnya, dia tahan, dia tidak ngomong, dia tidak mau nasihati, dia tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Wal fi'l, dan perbuatan, ya, dia tidak mau bertindak padahal dia punya kedudukan. Padahal Nabi SAW sudah mengingatkan, man ra'a minkum munkaran, yang pertama apa? Ya, falyughayyirhu biyadihi, itu yang pertama. Ini teguran, renungan, dan nasihat untuk orang yang punya wewenang, kedudukan. Yang paling simpel siapa? Suami. Paling simpel, orang punya wewenang itu siapa? Suami. Atas istrinya, atas anaknya, tapi juga bukan tangan besi.
Ya, jangan hindari tangan besi. Hindari juga mulut besi. Sekarang tangan besi mungkin agak khawatir nanti kena hukum ya. Langsung divisum dan sebagainya. Tapi ada mulut besi sekarang ini. Bahkan mulut apa? Mulut pisau, mulut silet. Nah, ya. Mulut silet ini tidak mesti nyelatu. Apa bahasa nyelatu? Tidak mesti apa menyelatu itu? Ya. Mencela. Tidak mesti mencela. Tapi kadang mengomentari sesuatu yang nggak perlu dikomentari. Ini loh tajam di hati jemaah. Tajam. Nggak perlu dikomentari. Ternyata dia komentari. Ada model seperti itu kan? Nah, ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu artinya dia memiliki wewenang dan itu harus. Tapi dia tahan, dia tidak mau. Kemudian khuluq, akhlak. Akhlak yang seharusnya bagaimana dia mengajarkan, dia melakukan, tapi dia tahan. Ya, itu namanya man'an. Wahad bikasri ta fi'lu amrin, ya, berikan perintah itu. Had ma indak, berikan apa yang ada di sisimu, ya. Apa bahasanya? Malak. Apa malak? Apa namanya? Ya, ngerampok secara halus lah itu ya. Minta paksa. Had itu minta paksa, ya. Ada kan mama maksa ya. Intinya maksa, ya. Ya. Nah, berusaha untuk meminta, ya. Istida'ah. Istida'ah itu ya menjadikan dirinya berhak untuk meminta padahal nggak berhak, ya. Ma laisa lakum, ya, akhduhu minal huquq. Dari apa-apa yang bukan haknya. Misalnya orang sudah mampu sebetulnya, tapi kalau ada pembagian BLT, bagaimana caranya kakaknya ini menjadi orang tidak mampu? Hakada. Ya, ini sifat man'an wahad. Orangnya mampu sebetulnya, tapi kalau ada pembagian apa dari pemerintah, dia berusaha mengkondisikan dirinya orang tidak mampu. Tapi kalau masalah gengsi-gengsian sama tetangga, dia posisikan dirinya orang paling mampu meskipun utang. Ya. Hakada. Ini sifat dari sebagian hamba Allah. Kemudian kila wa qala adalah desas-desus, ya, adalah hal-hal yang tidak jelas, belum, ya, bayyin, belum wadih, belum jelas benang merah dengan benang putih, benang hitam dengan benang putih. Ya, samar-samar kasusnya, itu kila wa qala, dibicarakan. Katanya begini, katanya begitu, ya. Kata fulan begini, semalam aku dengar seperti ini, kemarin kayaknya sak kelebatan demikian. Hakata. Itu kila wa qala termasuk. Meskipun melihat, ya. Tapi melihatnya nggak jelas. Ya. Misalnya siapa? Remasnya di sini. Diketahui belum menikah, ya. Tiba-tiba gandeng perempuan bercadar. Wis jelas akhi dipegang tangannya, kan gitu ya. Wis jelas akhi dipegang tangannya. Nggak tahu kalau itu ternyata mahramnya. Dia nggak tahu kita. Bulenya mungkin nggak terlalu tinggi, lebih pendek dari dia, dan pakai cadar kan nggak tahu. Apa dia sudah tua atau belum? Kan begitu ya. Nah, tapi sudah, wah akhi ini masya Allah sudah ngaji bolak-balik, isi megangi tangan perempuan. Nah, ya, jadi kila wa qala adalah seperti itu. Gonceng misalnya, sakretan seret, ya. Jadi hanya melihat atau mendengar sesuatu sudah berbicara seakan-akan ainul yakin, seakan-akan betul-betul yakin. Kemudian kasratus soal, banyak bertanya. Ya, ada dua maksudnya, yaitu banyak pertanyaan seperti Bani Israel atau banyak meminta. Peminta-minta. Orang minta-minta dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak punya daging mukanya. Karena dia sudah memposisikan diri tidak punya malu di dunia. Ya. Sifat malunya sudah hilang. Dan itu kan banyak. Ya. Makanya kadang ada beberapa saudara kita saking kuatnya menjaga ifahnya, nah ini juga harus balance, berimbang ya. Orang yang kemudian tengah-tengah ke bawah menjaga ifahnya tidak mudah minta, tapi tengah-tengah ke atas ya harus paham. Sahabatnya bertamu,
ya bicara dari utara, selatan, barat, timur gitu kan. Biasanya langsung to the point, tapi kali itu muter-muter. Ini harus paham ya. Langsung saja, akhi ada apa? Ya begini, kok tumben antum begini sudah. Harus paham yang menengah ke atas, yang menengah ke bawah juga begitu. Ya, dia berusaha tahan ifahnya. Di zaman ini kan kadang-kadang bergeser. Yang menengah ke bawah ini tidak bisa menahan ifahnya, yang menengah ke atas serba pura-pura tidak tahu, ya. Urusan masing-masing. Ini kesulitan ekonomi eskalasinya besar, ya. Podo wae sampean ya dodolan teri, aku dodolan tuna, podo-podo sepine. Padahal dodolan teri badinya berapa? Tuna badinya berapa? Ya. Satu bisnis kontainer itu maksudnya ya. Yang dari ya Mika itu sama kontainer beneran kan jelas beda ya. Yang harus paham yang bisnisnya kontaineran miliaran sekalinya kegepuk, meskipun ya dapat masalah, insya Allah masih lebih bisa bernafas dari yang kontainer kayak gitu tadi sekali kena ujian parah ya. Nah ini jadi harus berusaha untuk memahami. Dan ikhwan, ketika kita melihat seakan-akan orang itu belum memahami, maka juga dikembalikan ke tadi, kila wakola. Jangan sampai kila wakola. Aku berusaha ngalor ngidul ngetan kulon menjaga ifah saya, orang paham-paham kan gitu ya. Nah, maka jangan dilanjutkan setelahnya. Oh mungkin dia, mungkin jangan. Kecuali mungkin yang baik. Baik. Mayukhadu minal hadis. Apa yang bisa diambil dari hadis tersebut, yaitu Allah melarang dari beberapa perkara yang buruk. Yang pertama apa? Durhaka kepada orang tua. Yang kedua, menghilangkan nyawa anak perempuan dengan cara mengubur hidup-hidup ya. Kemudian man'an wahad. Apa man'an wahad? Curang, mutafifin. Gampangannya begitu. Curang dalam hal karunia, dalam hal sesuatu yang dimiliki. Kalau punya dia gegem, nyekel banyu gak ketes. Kalau orang lain yang punya, bagaimana dia bisa ngambil dapat bagian kecipratan dari orang tersebut? Ini kan mutafif, curang ya. Kemudian ya kila waqala desas-desus, kemudian banyak bertanya atau banyak meminta. Kemudian idu'atul mal. Idu'atul mal itu ma'ruf ya, bagaimana menghambur-hamburkan harta. Faedah yang pertama, al haditsu fihi jumlatun minal ahkam mimma haramallahu taala ya. Hadis tersebut mengandung beberapa hukum-hukum dari apa yang dilarang Allah SWT. Ingat Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidaklah Allah melarang melainkan di situ betul-betul ada kerusakan. Tidaklah Allah melarang kecuali di situ betul-betul ada kerusakan. Dan tidaklah sesuatu diperintahkan kecuali betul-betul maslahat luar biasa. Dan di tengah-tengah antara yang dilarang dengan yang diperintahkan adalah sesuatu yang mubah, boleh. Namun mubah ini kalau melebihi batas juga akan madharat. Meskipun saya tidak katakan langsung berdosa, tapi madharat pasti. Ngaji diperintahkan. Yang mubah apa? Makan kebanyakan ngantuk, tidak bisa sholat, tidak bisa ngaji, tidak bisa thalabul ilmi dan seterusnya. Ya, bahaya kehilangan banyak fadilah. Maka hadis tersebut berisi hal-hal yang ya banyak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh mengulang penjelasan di sini menyebutkan dalil tentang haramnya durhaka kepada orang tua. Di antaranya di surat Luqman ayat 14 ya. Ushkurli wali walidaika ilayyal masir. Ya, bersyukurlah kepadaku kata Allah SWT, kepada Allah, dan berterima kasihlah kepada orang tua kita. Ya. Panjenengan yang sudah jadi orang tua lama dan orang tua baru ya, tentunya akan sudah merasakan. Jadi pernah kita ditanya, apakah karma itu enggak ada? Buktinya dalam Islam itu ada karma. Dalam Islam bukan karma, konsekuensi dari perbuatan, bukan karma, konsekuensi dari perbuatan. Al jaza'u min jinsil amal. Ketika kita durhaka sama orang tua boleh jadi, berarti boleh jadi boleh tidak.
Nanti saat kita punya anak kita begitu. Anak kita begitu. Jadi ini bukan karma, ya. Tapi konsekuensi dari sebuah perbuatan. Tidak ada karma dalam Islam. Sama dengan pertanyaan dari orang non-muslim, ya. Katanya tidak ada dosa turunan, tapi dalam Islam ada dosa turunan. Anaknya pezina, sampai kapanpun dia diolok-olok anaknya pezina, ya. Bapakmu banyak, ya, bapakmu enggak. Pokoknya diolok-olok, dibully, ya. Itu bukan dosa turunan, konsekuensi dari perbuatan dosa. Sebagaimana panjenengan lihat bagaimana Allah Ta'ala menjaga harta anak yatim di surat Al-Kahfi itu, ya. Wa kana abuhuma sholiha, ya. Ayahnya dalam riwayat yang lain alur tafsir, kakeknya ini adalah orang yang sholih, dijaga, ya. Maka Allah menginginkan anjablugha ashuddahuma, sampai anak yatim tersebut sudah balik, baru kemudian dikeluarkan kanz, ya. Kanzun itu apa? Simpanan yang berharga yang ada di bawah rumah yang temboknya sudah doyong itu, yang ditegakkan sama Nabi Khidir. Jadi ketika perbuatan baik solih itu ada efek kepada keturunan, sama perbuatan yang buruk maksiat itu juga ada. Hanya hati-hati, ya, ada. Dan itu bukan dosa turunan, tapi konsekuensi dari sebuah perbuatan buruk. Apa bisa diputus rantainya? Sangat bisa dengan taubat-taubatan nasuha. Sangat bisa dengan taubat-taubatan nasuha, ya. Kemudian, ya, wa'dul banat, dalilnya disebutkan dalam surat At-Takwir, ya. Wa idal mau'udatu su'ilat. Dan apabila anak-anak perempuan yang pernah dikubur hidup-hidup itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa mereka dibunuh? Ini pertanyaan yang ngeri, jemaah. Pertanyaan yang mengerikan ini bagi orang yang melakukannya. Contohnya kisah tadi ada dalam kitab, cuma saya lupa, ya. Pada saat perbuatan tadi itu, dipijitlah bapaknya, dilaplah keringatnya, kemudian dikubur hidup-hidup. Dosa apa dia? Ya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa mereka dibunuh anak perempuan itu? Ya, makanya Islam datang memuliakan perempuan. Dan pada hari ini banyak manusia-manusia berhati iblis kepingin nasib perempuan hina lagi seperti dulu. Padahal Islam datang sudah memuliakan. Ternyata mereka ingin keadaannya sama dengan zaman dahulu, ya. Diperjualbelikan, diwariskan. Zaman dulu istri diwariskan, jemaah. Istri bisa diwariskan, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya. Kemudian diantaranya lagi di surat Al-Isra, ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum, ya. In qatalahum kana khit'an kabira, ya. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu, jangan kalian bunuh anak-anak kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, karena takut miskin, ya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kamilah, kata Allah Ta'ala, yang memberikan rizki kepada mereka dan juga kamu selaku orang tua yang, ya, hatinya jahat ini ingin membunuh ini. In qatalahum kana khit'an kabira, karena pembunuhan terhadap mereka itu adalah kesalahan yang sangat besar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Coba misalnya anaknya rengket-rengket, baru ada ndak yang 10 bulan sudah punya adik lagi? Ada? 10 bulan sudah hamil lagi istrinya, anaknya masih 10 bulan. Atau mungkin 11 bulan anaknya sudah lahir lagi. Ada? Ya, mungkin ada, mungkin tidak, ya. Intinya kalau terus jaraknya sangat dekat gitu, ya. Terus berpikir misalnya ketika istrinya hamil, digugurkan tidak, ngitung benik gitu, ya. Dihitung, gugur tidak. Coba direnungkan dalam hati. Apakah yakin bahwa anak yang akan digugurkan ini, misalnya, yang nantinya akan jadi beban betul-betul, yang nantinya akan ngeriwui usaha, yang nantinya akan bikin makan hati terus-terusan sampai dewasa, durhaka, belangsak sampai, ya, jadi orang yang buruk sampai matinya.
Atau jangan-jangan ini nanti yang akan diniati, akan digugurkan ini ternyata anak yang paling berbakti Allah takdirkan, anak yang paling soleh, anak yang paling bisa membanggakan orang tuanya, meskipun kadang-kadang misalnya naudzubillah min dzalik terlahir dalam keadaan kurang disenangi, entah ada kekurangan pada fisiknya, entah ada kekurangan pada apanya. Dan itu banyak jemaah, ya. Tidak 1-2 kasus. Ada cerita ke kita, ya, 7 bersaudara, ternyata bapaknya lebih cocok sama anak yang ke-7 ini, yang dulunya setelah punya anak ke-6 itu pengennya KB, jaraknya sangat jauh, dikatakan kecolongan, bahasanya begitu orang Jawa, kecolongan, ya. Dan ternyata yang ke-7 ini paling berbakti sama orang tuanya. Kita nggak ada yang tahu, jemaah. Ada lagi kisah rekan kami, ya, pada saat jaraknya sangat dekat, ya, menuju anak yang ke-4, betul-betul mertuanya sudah komen, orang tuanya sudah komen, pokoknya ini sudah hampir memutuskan perkara yang berbahaya tadi, digugurkan. Masih kehamilan berapa, ya, mungkin 1 bulan atau 2 bulan, masih sekitar 8 minggu atau 10 minggu, ya. Apa yang dilakukan? Minum jamu ini, minum cairan ini, berusaha, ya. Kebetulan yang laki-laki ini sholat malam, tiba-tiba dia bermimpi, ya. Setelah sholat malam tidur dia bermimpi buruk sekali, ya. Ini berbahaya. Terus dia tanya kepada salah seorang ustadz, ya, intinya antum harus perbaiki hubungan antum dengan Allah. Coba ingat-ingat antum berniat jahat apa beberapa waktu yang lalu. Ya, kita tidak menghukumi sang ustadz ini apa dia tahu hal gaib atau tidak. Yang penting ikhwan ini ceritanya begitu, sahabat ini, ya, rekan saya nih. Akhirnya dia berusaha, ya, menenangkan istrinya berhenti minum itu, ya. Qadarullah janinnya tidak terpengaruh dengan obat-obatan tadi, dan ketika lahir sempurna dan paling ganteng dari anak yang dia punya laki-laki. Bayangkan, bahkan sampai tetangganya sempat memfitnah itu anaknya siapa, ya, anaknya siapa, karena bapaknya nggak membuka seperti itu, ibunya juga nggak membuka seperti itu. Sampai tes DNA, ya. Nah ini sampai tes DNA, ya itu anaknya memang, karena ya istrinya juga menjaga diri, bukan yang orang nggak karu-karuan, bukan, ya. Bayangkan, ingin digugurkan, tapi ternyata, dan sekarang perkembangannya dia sering cerita, ya, saya kalau sama anak ke-4 ini luar biasa rasa penyesalan sampai saat ini, sampai sekarang dia sudah SMA, selalu saya berikan kasih sayang agak lebih karena dulu pernah saya ingin hilangkan dari muka bumi ini, kata dia, ya, karena terlalu rengket. Ternyata sekarang paling berbakti, paling brilian otaknya, paling ganteng. Bayangkan, ya. Jadi kita tidak tahu. Makanya jangan sampai kita berpikir seperti itu. Anak itu membawa rezeki masing-masing, ya. Anak itu membawa rezeki masing-masing. Bagaimana seni menjelaskan ke orang tua dan mertua? Nah, itu butuh daurah mungkin seminggu, gitu, ya, sama ustadz yang sudah sepuh-sepuh itu, ya, bukan sama saya. Saya ini orang tua baru, ya, sama orang tua yang sudah lama-lama. Nah, ini wa'dul banat, ya, jangan sampai ikhwan, ya, atau anak laki-laki. Intinya tadi, ya, disebutkan ummahat bukan banat. Tadi alasannya wanita itu lemah. Wanita itu lemah dan agungnya wanita di sisi Islam, maka disebutkan itu, ya. Kemudian berikutnya adalah beliau sampaikan di sini, wa karihalakum kasratas su'al, adalah surat Al-Maidah ayat 101. Tatkala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in intubdalakum tasukum. Jangan terlalu banyak bertanya tentang sesuatu, apabila, ya, diungkapkan kepada kalian maka akan menyulitkan kalian, seperti pertanyaan Bani Israil, ya. Nah ini. Dan makna yang lain tadi, maknanya adalah bagaimana banyak meminta, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita perlu ingat hadis Nabi SAW, ya, yang mengingatkan kita tentang bagaimana mengelola hati ketika dihadapkan oleh sebuah karunia, entah yang ada di tangan orang lain atau yang ada di hadapan kita yang mungkin kita berharap bisa dapat itu, ya.
adalah nasihat Nabi SAW yang kurang lebih artinya, ya, tahanlah diri dari apa yang ada di manusia, ya, tahanlah diri dari apa yang ada di tangan manusia. Takun agnan nas, kamu niscaya akan menjadi orang yang paling kaya raya. Jadi kalau melihat saudaranya mendapat sesuatu, berusaha paksa, meskipun kadang-kadang susah dalam keadaan tertentu, paksa jiwa ini, alhamdulillah, ya, beliau mendapatkan karunia dari Allah SWT. Ya, alhamdulillah beliau mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk melindungi hati kita. Karena dalam keadaan tertentu sulit mengakui seperti ini. Sulit, ya, melakukan kelebihan orang lain, memaklumi apa yang menjadi, ya, milik orang lain. Kemudian ketika dihadapkan pada sesuatu yang mungkin orang lain dapat, mungkin kita juga dapat dan kita ingin mendapatkan itu. Maka nasihat Nabi SAW kepada sahabat sekaligus sepupu beliau Abdullah ibni Abbas, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang menjadi bagianmu tidak akan meleset, dan apa yang meleset tidak akan pernah jadi milikmu. Ya, jadi ini untuk mengelola hati kita agar kita tidak memiliki sifat-sifat tadi, ya, tidak punya sifat man'an wahad, ya, tidak memiliki sifat kasratus soal. Apabila karunia itu ada di bukan kaum muslimin tapi di orang kafir, maka gunakan, ya, apa yang Allah ingatkan dalam surat Ali Imran ayat-ayat yang terakhir itu, ya, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan membuat kamu silau tingkah laku orang kafir di dunia ini. Tidak pernah sujud, tidak pernah peduli sama orang, tapi usahanya lancar, ya, buka toko nggak pernah kebakaran tokonya, nggak pernah hilang karyawannya, ya, duitnya miliaran, beli kontainer 1, 2, 3 dan seterusnya, mobilnya ada lebih dari 5 dan seterusnya, ya. Karena Allah katakan di situ mataun qalil, itu perbenaran yang sangat sedikit sekali. Ya, mataun qalil, tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad, dan tempat kembali mereka ada di neraka. Dan ingat kisah ketika Umar bin Khattab masuk ke kamar Nabi SAW. Didapati Nabi SAW sedang berbaring lalu bangun, nyeplak itu bekas tikarnya, dan Umar langsung meneteskan air mata, ya, meneteskan air mata, lalu mengatakan, ya, yang kurang lebih artinya, Anda Rasulullah, utusan Allah, pemimpin kami, ya. Sedangkan di sana ada pemimpin, ya, ada kaisar, pemimpin Romawi, ya, ada raja kerajaan itu, dan mereka memiliki apa yang, ya, dari dunia ini bergelimpangan. Lalu kemudian Nabi SAW mengingatkan, ya, wahai Ibn al-Khattab, apakah engkau tidak ridho bagian mereka ya sekarang ini di dunia, dan Allah simpan bagian kita di akhirat. Ini, ya. Jadi kalau itu harta di saudara kita muslim tadi, ya, tidak usah terlalu, ya, iri dengan pemberian Allah kepada orang lain saudara kita. Apabila harta itu ada di hadapan kita, mungkin orang lain dapat, mungkin kita dapat, maka ingat nasihat ke Abdullah bin Abbas. Apabila harta itu ada di orang kafir, ingat bahwa mereka itu dapatnya yaitu nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin ini yang bisa kita bahas dari materi yang, ya, sedikit dan singkat ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi yang berbicara. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Apabila ada kebaikan, maka jangan ada penghalang untuk kita mengamalkannya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.